Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan kita sulit naik jabatan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya dengan karir atau pekerjaan. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang apa yang menyebabkan kita sulit naik jabatan. Jadi selama bertahun-tahun tidak pernah ada perkembangan karir. Masih begitu-begitu saja. Padahal rekan kerja yang belum lama bergabung saat ini sudah menempati posisi lebih tinggi. Secara umum, ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan karir kita mandek, alias jalan di tempat. Penyebab yang pertama adalah karena kurangnya inisiatif dalam bekerja. Perusahaan atau instansi manapun tentunya mengharapkan kemandirian dari karyawannya. Sehingga kesempatan kita untuk naik jabatan akan menjadi lebih besar bila perusahaan tidak harus selalu memberikan perintah dan arahan. Lebih suka bila karyawannya turut berkontribusi dan bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik tanpa perlu diawasi. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena kurangnya keterlibatan kita dalam pekerjaan. Bekerja artinya bukan sekedar hadir di kantor saja, tetapi ada baiknya Anda turut berpartisipasi dalam pembicaraan atau bahasan yang terkait pekerjaan. Jika tidak, maka akan terkesan seolah kita kurang bergairah menjalankan pekerjaan ini. Dan jika semangat kita dianggap tidak ada, maka kemungkinan kita untuk naik jabatan bakal semakin kecil juga. Adapun penyebab ketiga, yang tidak jarang menjadikan karir kita jalan di tempat, adalah bila terjadi hubungan asmara dengan sesama rekan kerja. Terutama bila di tempat Anda bekerja, hal ini jelas-jelas tidak dibenarkan. Otomatis atasan akan menganggap bahwa kita tidak bisa mengikuti aturan. Sedangkan penyebab keempatnya adalah karena sering datang terlambat atau pulang cepat. Banyak orang mengira hal seperti ini tidak diperhatikan oleh atasan. Padahal semua perusahaan pasti menganggap bahwa disiplin itu perlu. Terlalu sering datang terlambat akan menunjukkan bahwa pekerjaan ini bukanlah prioritas bagi Anda. Dan tidak mungkin perusahaan menawarkan jabatan tinggi pada seseorang yang tidak memprioritaskan pekerjaannya. Terakhir, akan membuat karir mandek bila sebagai karyawan kita suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh padahal keluhan tidak akan menyelesaikan pekerjaan. Meskipun tentu saja, kadang-kala merasa frustasi itu wajar. Yang tidak wajar adalah bila kita selalu mengeluh atas setiap tugas yang diberikan. Daripada mengeluh, lebih baik kita berupaya untuk mencari solusi atas situasi apapun yang terjadi. Di luar kelima penyebab ini, satu hal lagi yang menyebabkan karir kita tidak pernah ada peningkatan adalah karena sengkala. Dalam Hasanah Kejawen disebutnya sengkolo cekal kendit. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sengkolo cekal kendit adalah suatu bentuk nasib buruk yang menyebabkan seseorang sulit naik jabatan. Kerja dimanapun, hasilnya selalu pas-pasan. Tidak pernah ada perkembangan ataupun perubahan. Sengkala ini disebabkan oleh adanya selubung energi negatif yang mengelilingi diri kita, sehingga menjadikan peruntungan dan peluang baik sulit mendekat, bahkan menghilangkan peruntungan baik kita. Di tempat kerja, atasan tidak suka. Rekan kerja juga selalu menjatuhkan. Padahal Anda sudah bekerja dengan sangat baik, tidak pernah datang terlambat, tidak pernah pulang cepat, selalu menyelesaikan tugas dengan baik tanpa diminta dan tanpa mengeluh. Tapi entah mengapa karir kita tetap tidak ada peningkatan. Itulah cirinya sengkolo cekal kendit. Untuk mengatasinya, maka selubung energi negatif ini perlu kita hilangkan dulu dengan cara diruat. Adapun cara paling mudah untuk meruat atau menghilangkan energi negatif adalah dengan menggunakan garam pangruat. Jadi garamnya ini dibantu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Baru kemudian setelah selesai diritualkan, Anda gunakanlah garam ini dengan cara dicampurkan ke dalam air lalu dipakai untuk mandi sebagai media pembersihan diri. Harapannya tentu saja agar sengkala yang mencekal karir kita dapat lekas dihilangkan dan untuk selanjutnya diberikan kemudahan dalam bekerja, disegani oleh sesama dan lebih dikasihi atasan juga. Bila Anda tertarik untuk melakukan ruatan karir ini, boleh hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan garam pangruat. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin, termasuk tata caranya bagaimana dan syaratnya apa saja. Sampai di sini, kurang lebihnya saya cukupkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar hal-hal yang mungkin menyebabkan karir kita mandek, tidak pernah naik jabatan. Semoga dapat menjadikan sedikit wawasan sekaligus pertimbangan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.